Halo Sobat Recap, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar Sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu tekan tombol merah. Like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini ya. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKB. Sinowal cerita detektif Conan episode 460. Nampak di sekolah SD Titan, terlihat detektif boy yang mengeluh karena hujan. Padahal mereka ingin jam istirahat itu diisi dengan aktivitas di luar ruangan. Begitu pula beberapa anak lainnya yang bergerombol masing-masing. Kecuali Conan yang nampak rebahan di meja dan Haibara yang sibuk sendiri membaca buku. Nah, ada juga dua siswa lain yang terlihat menyendiri. Jam kedua pun masuk. Para murid disuruh menulis kanji oleh Kobayashi. Di saat itu ada satu anak bernama Sakamoto tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Kobayashi. Ternyata alasannya adalah pensil miliknya patah dan dia tidak bawa serutan. Di saat itu Genta berkata, "Kenapa tidak pinjam ke orang lain?" Sakamoto menjawab, "Orang lain siapa?" Di saat Genta mulai mengerut akan marah, Kobayashi meminjamkan pensil miliknya ke Sakamoto lalu berkata, "Kalau kau mengalami masalah, bilang saja pada ibu ya." Detik berikutnya, bel istirahat berbunyi. Kobayashi berpesan kepada semua anak agar mengosongkan ruang kelas saat jam istirahat. Beralasan Kobayashi ada pertemuan dengan seseorang di ruangan tersebut. Ringkas cerita, detektif boy yang mengungsi di perpustakaan mulai berpikir, siapa orang yang ditemui Kobayashi sampai seluruh anak harus mengosongkan ruangan dan tidak boleh ada yang masuk. Mereka pun bergegas ke kelas di saat jam istirahat akan berakhir. Namun di depan kelas terjadi keributan. Conan pun bertanya ke salah satu anak dan ternyata ada sebuah surat di papan tulis yang isinya, "Kobayashi ada padaku, apakah kalian bisa menemukannya?" Tertanda penulisnya monster 200 wajah. Conan yang membacanya langsung tahu itu salah satu tokoh fiksi dari novel misteri karya Edogawa Ranpo. Sehingga Conan mengarahkan semua anak bahwa itu game teka-teki sambil menunjukkan kertas berangka 3 yang diambil dari mejanya. Lalu menyuruh semua anak mengecek meja masing-masing untuk menemukan angka yang lain. Sehingga diperoleh angka 1 di meja Mitsuhiko, angka 5 di meja Genta, angka 2 di meja Ayumi, angka 4 di meja Maria. Di saat itu Genta merasa tidak mengenal Maria. Ternyata Maria ini murid pindahan dan saat pertama pindah Genta tidak masuk karena sakit sehingga tidak mengenalnya. Dari kelima angka yang ditemukan hanya angka 5 yang berwarna merah. Di saat itu Haibara berasumsi mungkin angka ini mengarah ke peringkat nilai. Akan tetapi Ayumi menegaskan kurikulum saat ini peringkat nilai di SD Titan hanya ada 2, gak sampai 5 tingkat seperti zaman tahun sebelumnya. Conan pun mengambil kertas di papan tulis dan ternyata di balik kertas itu ada gambar dadu dan salah satunya berwarna merah. Karena jumlah mata dadu itu ada 6, itu artinya seharusnya angkanya juga ada 6. Mereka pun harus mencari angka ke-6 tersebut dan ternyata ada di meja Sakamoto. Mitsuhiko sempat marah-marah karena Sakamoto tidak bilang sejak awal. Namun Sakamoto justru mengolok balik dengan nada, "Terserah aku dong, gak terima." Lalu Genta berkata, "Siapa kau? Aku tidak kenal."
Ayumi menjelaskan dia itu Sakamoto yang mengalami sakit cukup lama sejak tahun baru, sehingga baru bisa masuk setelah sembuh. Namun hampir semua anak tidak tahu nama panjangnya karena Sakamoto ini nama keluarganya. Conan pun berkata, "Nama kamu Takuma bukan?" Haibara pun memuji Conan yang mengingat nama Takuma. Namun Conan juga minta maaf karena dia lupa. Dia tahu nama Takuma dari hasil memecahkan kodenya. Mitsuhiko pun bertanya, "Itu artinya kau sudah tahu di mana Kobayashi Sensei?" Conan menjawab, "Ya, aku sudah tahu." Ketika Conan memulai penjelasan mengenai kodenya, tiba-tiba speaker berbunyi. Isinya memanggil Conan untuk datang ke ruang guru. Sehingga Conan pergi tanpa memberi penjelasan. Conan juga sempat melihat siluet Kobayashi. Jelas Conan tahu maksudnya. Bila game teka-teki ini terlalu cepat diselesaikan olehnya, maka tidak akan ada kerjasama anak-anak kelas 1B. Sebelum keluar kelas, Conan pun berkata, "Aku yakin kalian bisa memecahkannya karena game ini sering dimainkan anak-anak seusia kita." Setelah Conan keluar, nampak Haibara tersenyum dan tahu tujuan sebenarnya game teka-teki itu dilakukan. Namun Haibara bukan orang yang dengan mudah bisa menjelaskan sesuatu disertai petunjuk, sehingga Haibara hanya memberi sedikit kata-kata pancingan agar anak-anak, terutama Mitsuhiko Genta Ayumi, bisa memecahkan teka-tekinya. Haibara berkata, "Teka-teki ini bukan dying message seperti di TKP asli. Lagi pula, pesannya dibuat oleh guru SD. Jadi tanpa Conan pun seharusnya bisa dipecahkan." Mereka bertiga termotivasi dan mulai berpikir. Mitsuhiko mengurutkan nama sesuai urutan dadu dan membacanya setelah mengubahnya ke hiragana, namun tidak menunjukkan apapun. Di saat itu, Maria berkata bahwa nomor milik Genta yang berwarna merah sepertinya terhubung dengan dadu yang berwarna juga, sehingga Mitsuhiko merubah urutannya, namun tetap tidak bisa dibaca. Ayumi juga yakin kalau urutan letaknya sudah benar. Mereka pun teringat bahwa kode itu berhubungan dengan game, sehingga mereka mulai menanyai satu persatu game apa yang biasa mereka mainkan. Ketika mereka terdiam, Haibara memberi sedikit clue bahwa gamenya mungkin sederhana, bukan jenis yang berhubungan dengan olahraga atau fisik. Sakamoto pun berkata, "Shiritori," yaitu game sambung kata. Dan nyatanya benar, game ini bisa menyambung nama-nama yang tertera di teka-teki. Akan tetapi, mereka masih belum bisa membacanya, sehingga Haibara memberi clue lagi. Bagaimana Conan tahu nama Takuma dari kode itu? Dan salah satu anak berkata, "Mungkin dari suku kata sesuai angka, yaitu 6, diambil dari nama Sakamoto." Sehingga mereka pun mengurutkan kembali nama sesuai angka dan membaca nama belakangnya dari suku kata berdasar angka, sehingga dihasilkan Ongaku, yaitu ruang musik. Mereka pun bergegas ke ruang musik. Ayumi juga mengajak Maria, sedangkan Takuma yang hanya terdiam membuat Genta berkata pada Takuma, "Kau juga harus ke ruang musik." Dengan alasan bila kodenya salah, mereka harus memikirkannya lagi. Mereka pun berhasil menemukan Kobayashi di ruang musik. Tujuan game ini adalah agar dua anak muridnya yang sempat menyendiri, yaitu Maria dan Takuma, bisa akrab dan bergaul dengan anak-anak lainnya. Nampaknya usaha Kobayashi berhasil. Hal tersebut juga diketahui oleh Conan maupun Haibara, dan Conan sendiri sempat berkata dalam hati, "Kali ini kau pemenangnya, Kobayashi Sensei."